Halo friend, buat kamu yang baru menemukan channel ini, perkenalkan nama saya Imron. Kita update lagi informasi tentang Interlink. Dalam dunia kripto, banyak orang hanya memperhatikan naik turunnya harga token. Padahal inti dari keberhasilan jangka panjang sebuah proyek bukan terletak pada harga, melainkan pada seberapa kuat dan sehat perbendaharaan atau treasury yang dimiliki. Perbendaharaan inilah yang menjadi mesin keuangan yang menjaga ekosistem tetap hidup, stabil, dan berkembang. Sebelum aku lanjut, aku jelaskan apa itu treasury dan seberapa penting buat Interlink. Treasury itu ibarat celengan besar milik sebuah proyek kripto. Celengan ini berisi uang ataupun kripto seperti USDT, BTC, ETH. Token milik proyek itu sendiri, dana dari investor, pendapatan dari aplikasi. Singkatnya, tempat penyimpanan uang perusahaan kripto. Nah, itulah yang dinamakan treasury. Kenapa treasury itu penting? Satu, untuk bayar biaya operasional, kayak gaji tim, bayar server, biaya marketing, bikin fitur baru. Kalau nggak ada uang di celengan, proyek berhenti. Untuk menjaga harga token, kalau harga token jatuh, treasury bisa balik beli token atau buyback, tambahkan likuiditas biar harga tetap stabil. Jadi token tidak gampang anjlok. Untuk bangun ekosistem, di treasury proyek bisa buat event, kasih reward mining, kasih hadiah ke komunitas, danai aplikasi baru di ekosistem. Semua itu butuh dana. Untuk bertahan saat masa sulit, kalau pasar kripto turun, proyek tetap punya cadangan uang, ibarat punya tabungan saat kondisi darurat. Contoh paling gampang di dunia nyata yang bisa kita gunakan contoh seberapa penting treasury itu buat proyek kripto seperti Interlink. Bayangkan kamu punya warung, laci uang warung sama dengan itu treasury. Laci uang yang ada di warung itu sama dengan treasury. Untuk beli stok barang dari treasury, untuk bayar listrik juga dari treasury, untuk renovasi warung juga dari treasury, untuk jaga agar harga tetap stabil juga butuh treasury atau dana cadangan. Kalau laci uang kosong, warung tutup, tidak bisa lanjut. Begitu juga dengan proyek kripto seperti Interlink. Treasury adalah tameng Interlink saat pasar sedang buruk. Pasar kripto sangat mudah berubah. Hari ini naik tinggi, besok bisa turun tajam. Proyek yang memiliki perbendaharaan kuat dapat terus berjalan meski harga token jatuh, karena mereka masih punya dana untuk membayar tim pengembang, menjalankan server dan infrastruktur, mendukung komunitas, melanjutkan pembangunan produk. Tanpa treasury, proyek akan kehabisan bensin. Inilah alasan banyak proyek mati karena pasar bearish, karena mereka tidak punya cadangan dana atau treasury. Sebelum kejadian buruk terjadi, Interlink sudah mempersiapkan dengan matang treasury-nya. Treasury menunjukkan keseriusan di mata mitra dan lembaga, bursa kripto, perusahaan pembayaran, bahkan lembaga pemerintah hanya mau bekerja sama dengan proyek yang mengelola dana dengan profesional, memiliki laporan keuangan yang transparan, memiliki cadangan modal yang jelas. Treasury yang rapi membuat proyek dipercaya oleh pihak luar. Bagi mitra besar, ini seperti melihat laporan keuangan perusahaan sebelum mereka memutuskan bekerja sama. Untuk bisa bekerja sama dengan mitra global, Interlink juga telah menunjuk CTO yang bernama E. Temering dengan sertifikasi yang diakui global di bidangnya untuk mengelola dana atau keuangan Interlink. Treasury memungkinkan proyek terus membangun, bukan hanya membuat hype. Membangun proyek kripto itu mahal. Hal-hal seperti audit keuangan, audit keamanan, pengembangan fitur, pemasaran, operasional global, gaji developer, semua membutuhkan biaya besar dan rutin. Saat sebuah proyek punya treasury yang stabil,
Mereka tidak bergantung pada dana investor baru. Mereka bisa terus merilis teknologi baru secara konsisten, bukan hanya mengandalkan promosi sesaat. Interlink selalu mengadakan event dengan jumlah miliaran rupiah untuk adakan event besar seperti pada bulan ini, Desember, demi menyambut launching update Interlink. Dan kemarin di bulan November juga ada event dengan hadiah miliaran juga. Belum lagi event-event tiap hari dan mingguan untuk menunjukkan bahwa dana cadangan Interlink itu sangat kuat, dan juga untuk agar komunitas ini bisa solid. Treasury memperkuat nilai jangka panjang token. Sebuah token naik nilainya bukan karena hype semata, tetapi karena ekosistemnya kuat. Treasury membuat nilai token lebih stabil karena dapat digunakan untuk menambah likuiditas, memberi insentif kepada pengguna, mendukung staking, bahkan melakukan buyback atau pembelian token kembali. Dengan cara ini, Treasury membantu menciptakan nilai real, bukan nilai semata. Treasury menjadi modal untuk ekspansi global. Untuk ke negara baru membutuhkan banyak biaya, terutama untuk regulasi dan perizinan, operasional dan legalitas. Membangun komunitas lokal, kerjasama dengan merchant dan perusahaan pemasaran. Tanpa perbendaharaan, proyek tidak bisa berkembang ke level internasional. Treasury adalah mesin uang untuk ekspansi global. Ini sudah dimulai oleh Interlink dengan launching pembayaran di beberapa negara Asia seperti Vietnam, Thailand, dan Amerika Latin. Treasury melindungi dari permainan investor besar. Proyek memiliki dana lemah mudah diguncang oleh investor besar atau yang lebih dikenal di dunia kripto sebagai paus, spekulan jangka pendek atau trader manipulasi harga. Treasury yang kuat membantu menjaga likuiditas sehingga harga token tidak mudah diacak-acak oleh pasar. Ini memberikan perlindungan bagi pengguna biasa agar tidak menjadi korban volatilitas ekstrim. Treasury memberi proyek kemandirian dan desentralisasi yang sesungguhnya. Banyak proyek terlihat desentralisasi, tetapi sebenarnya bergantung penuh pada investor besar. Ketika proyek punya treasury yang dikelola dengan baik, mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan kepentingan komunitas, tidak takut ditekan investor, tetap berjalan meski tidak ada pendanaan eksternal, fokus pada visi jangka panjang, bukan target jangka pendek. Ini adalah bentuk independensi yang nyata. Proyek kripto yang benar-benar bertahan bukanlah yang paling ramai di media sosial, tetapi yang memiliki perbendaharaan atau treasury yang terkuat. Treasury yang sehat memberikan stabilitas saat pasar jatuh, kepercayaan dari mitra dan lembaga, kemampuan untuk terus membangun, perlindungan terhadap manipulasi, pertumbuhan global, nilai jangka panjang bagi token, independensi dari investor besar. Di dunia kripto yang penuh proyek sementara, treasury adalah pembeda antara proyek yang hanya sensasi sesaat dan proyek yang benar-benar memiliki dampak jangka panjang. Banyak orang hanya melihat kripto dari sudut kapan cuan, kapan naik, kapan bisa dijual. Padahal kalau mau jeli sedikit saja, Interlink sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar token. Interlink punya ekosistem yang jelas, roadmap yang nyata, dan yang terpenting treasury yang kuat sebagai mesin pendukung seluruh proyek. Di dunia kripto, treasury itu ibarat tabungan perang. Sumber dana untuk membangun fitur baru, membayar tim, menjaga stabilitas token, memberi reward komunitas, sampai mengembangkan aplikasi di masa depan. Tanpa treasury yang kuat, proyek tidak akan bertahan lama. Inilah kenapa Interlink berbeda. Mereka menyiapkan fondasi sejak awal, bukan hanya mengejar hype semata. Sayangnya banyak orang malah menyanyiakan kesempatan. Mereka terlalu fokus bertanya, kapan cuan, kapan naik, kapan bisa di withdraw. Sehingga mereka lupa bahwa yang terpenting di sini atau di aplikasi Interlink itu adalah menambang dan ikut berkontribusi di ekosistem, baik itu dengan cara membangun jaringan ataupun ikut event-event yang diadakan oleh Interlink. Mereka lupa bahwa kripto gratisan bukan tentang cepat kaya, tapi tentang bermain dengan waktu. Yang sabar dan konsisten akan panen di masa depan. Yang hanya mengejar cepat cuan
biasanya datang telat atau menyerah sebelum hasilnya terlihat. Karena itu, bagi yang paham, Interlink bukan sekedar proyek. Ini peluang awal dari sesuatu yang bisa menjadi proyek kripto besar di masa depan. Nah, itulah gambaran tentang betapa pentingnya treasury dalam suatu proyek kripto. Dan ini Interlink telah memulai treasury-nya. Dengan membangun treasury lebih awal, maka dalam waktu beberapa tahun ke depan, perkembangan Interlink dapat dipastikan bisa lebih cepat lagi dan lebih bagus, dan proyek-proyeknya pun akan berjalan sesuai dengan roadmap-nya. Semoga bisa membantu dalam memahami Interlink. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.